Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan pertemuan kita ini, yaitu P2K2. Nah, kali ini saya akan membahas tentang cermat meminjam dan menabung. Di mana cermat meminjam dan menabung ini yaitu untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang dengan menabung. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu merencanakan utang dengan hati-hati. Nah, kita bisa lihat buku latihan halaman 82. Di sini ada cerita Ibu Lili yang menghadapi masalah keuangan. Nah, jadi jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berutang. Utang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa masalah besar seperti yang dihadapi oleh Ibu Lili. Nah, merencanakan hutang dengan hati-hati, berutang tanpa rencana dapat menjerumuskan kita untuk terus berutang, istilahnya gali lubang tutup lubang. Nah, kini saya memberikan tips kepada ibu-ibu untuk melakukan pinjaman. Yang pertama yaitu perhatikan alasannya untuk apa kita harus berhutang jika tidak mendesak, dan kemudian hindari niat untuk berhutang. Kemudian yang kedua, adakah cara lain untuk mengatasi masalah selain harus berhutang? Nah, contohnya memanfaatkan tabungan. Kemudian yang ketiga, berapa besar uang yang akan kita pinjam. Nah, seharusnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan karena hutang sebetulnya saja. Nah, kemana kita akan meminjam? Sebelum menyusun mau berhutang, perhitungkan tempat yang akan diutangi, cari yang paling mudah dan tidak membebani seperti besarnya bunga, besarnya total pengembalian yang akan kita kembalikan. Nah, jadi yang harus kita pahami yaitu pinjaman harus disesuaikan dengan jumlah dan pola pendapatan kita. Jangan sampai pinjaman kita sendiri membawa keburukan bagi diri kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu memilih tempat meminjam. Nah, ibu-ibu itu perlu berhati-hati dalam meminjam karena ada banyak sekali perorangan atau lembaga yang menawarkan pinjaman, tetapi tidak semuanya dapat sesuai dengan kebutuhan peserta. Nah, kita akan lebih lanjut membahasnya. Yang pertama, lembaga peminjaman yaitu bank. Nah, bank merupakan sumber pinjaman uang yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, termasuk ibu-ibu sekalian ya. Meski harus memenuhi persyaratan yang cukup banyak, mengajukan pinjaman kepada bank relatif lebih aman dan terjamin. Jika ibu-ibu sekalian melakukan pinjaman kepada pihak bank namun tidak memiliki barang yang berharga, bisa jadi Anda diberikan pinjaman. Maka Anda tidak perlu khawatir karena saat ini sudah banyak bank yang menyediakan pinjaman tanpa jaminan atau kredit atau tanpa agunan yang melayani jenis pinjaman tanpa meminta jaminan kepada calon peminjamnya. Persyaratan pinjaman tanpa jaminan pun dinilai lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman dengan adanya jaminan. Nah, yang kedua yaitu lembaga non-bank. Nah, salah satu lembaga non-bank yang bisa Anda jadikan ibu-ibu alternatif untuk melakukan pinjaman uang adalah lembaga koperasi. Nah, untuk mengajukan pinjaman kepada lembaga koperasi, maka Anda harus terlebih dahulu menjadi anggota dari koperasi tersebut. Nah, dengan menjadi anggota koperasi, Anda bisa memperoleh dana pinjaman sesuai dengan barang yang dijaminkan. Selain itu, ibu-ibu juga bisa melakukan pinjaman pada LKM atau lembaga keuangan mikro yang menawarkan pinjaman tanpa jaminan. Dengan mengajukan pinjaman pada lembaga non-bank, ini Anda
ibu-ibu bisa melakukan proses negosiasi mengenai jumlah pinjaman yang ibu-ibu butuhkan. Nah, yang kemudian yang ketiga ada pegadaian. Nah, paling pasti ibu-ibu sering mendengarkan pegadaian atau mungkin banyak ibu-ibu yang lari ke pinjaman ke pegadaian. Nah, lembaga keuangan yang berkekuatan hukum lain yang bisa menjadi alternatif ini adalah pegadaian. Nah, pegadaian di sini merupakan perusahaan BUMN ya ibu-ibu yang sudah lama dan terpercaya oleh masyarakat, di mana bisa mengatasi masalah pendanaan dengan resiko yang ringan dan proses lebih cepat, yaitu sekitar 15 menit atau sampai 10 menit. Nah, calon nasabah atau ibu-ibu yang ingin meminjam di pegadaian hanya perlu membawa barang berharga yang bisa dijadikan sebagai pinjaman dalam jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan. Jangka waktu pinjaman tersebut juga bisa diperpanjang dengan cara membayar sewa modal atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pegadaian. Kemudian ada juga tempat meminjam kerabat atau teman-teman yang memiliki modal yang lebih. Dan kelima yaitu lembaga perorangan. Nah, kita juga bisa melihat contoh di buku pintar. Silahkan Ibu membuka di halaman 83. Nah, di sini bagaimana Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya. Kita dapat simpulkan dari cerita tersebut yaitu pinjamlah dengan rencana yang matang, di mana akan membantu menyelesaikan masalah keuangan. Namun akan lebih baik jika kita selalu memiliki tabungan ya untuk berjaga-jaga. Nah, selanjutnya kita akan membahas menabung secara rutin. Nah, menabung adalah kebiasaan yang sangat berguna di kemudian hari di saat kita membutuhkan dana. Menabung juga dapat mengurangi ketergantungan pada utang ya ibu-ibu ya. Dalam menabung kita perlu perencanaan untuk membuat kita bersemangat di dalam menabung. Nah, yang pertama kita harus perhatikan yaitu tujuan menabung untuk apa. Jangan menabung asal menabung. Contohnya ingin membeli baju sekolah anak yang akan masuk SD, ingin membeli lemari, ingin membuka usaha, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, konsisten untuk betul-betul menabung. Yang ketiga, menentukan target waktu agar tabungan dapat berhasil seperti yang direncanakan. Nah, untuk memulai kebiasaan baru menabung perlu proses, apalagi selama ini kan ibu-ibu mungkin tidak pernah mencatat pengeluaran, pendapatan, saldo dan lain-lain. Nah, sekarang ibu-ibu itu diharapkan untuk dapat menjadi ibu-ibu yang dapat menabung agar dapat membuka usaha, di mana itu sangat membantu ibu-ibu dalam mengelola keuangan bantuan bansos ini. Nah, ibu-ibu, kita telah membahas tentang menabung dan meminjam. Nah, sekarang apakah ibu-ibu sudah menabung? Nah, di sini rutin menabung, kita itu harus merupakan memang tantangan yang berat, apalagi jika tidak memiliki pendapatan tetap. Tetapi menabung dengan rutin dapat kita sesuaikan dengan pola pendapatan kita, misalnya pendapatan kita harian, mingguan, bulanan, atau musiman, asal tetap langsung disisihkan setiap kali ada pendapatan. Nah, kan apalagi ibu-ibu sudah memiliki kartu KKS, di mana kartu KKS itu sendiri dimiliki oleh bank yang kita pegang, jadi ibu-ibu bisa belajar menabung di bank. Nah, setelah kita belajar mengendalikan pengeluaran, mengelola utang, dan cara menabung, serta memiliki tabungan di bank, maka kita perlu tahu manfaat-manfaat memiliki tabungan.
Jadi, ibu-ibu sekalian dapat membantu keuangan sehingga dalam mengelola keuangan dapat dikatakan lebih baik dan lebih bijak. Nah, selain itu ibu-ibu juga perlu meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dalam merencanakan investasi keluarga dan menyiapkan dana masa depan untuk anak. Sekian dan terima kasih atas waktunya ibu-ibu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.